Selamat datang di channel Digital Internet Marketing ID. Kita singkat DMID saja ya untuk mempermudah. Begini kan bro, pada konten dan pembahasan kali ini saya akan membahas atau menggambarkan ya secara umum channel ini seperti apa sih, atau untuk siapa saja channel ini dibuat. Ini kan bro, sebelumnya saya akan memperkenalkan Meta. Oh, halo. Baik, terima kasih. Lalu Is. Ya Kang Bos. Lemah sekali suaranya. Sudah makan Is? Sudah Kang Bos. Dengan apa? Ikan Kang Bos. Berapa ekor? 1 Kang Bos. Ikannya ikan apa? Teri. Paingan. Baik, untuk pertama ya saya akan menjelaskan ya bahwa semua yang disampaikan di channel ini adalah sakulibak, atau bukan sakulibak namanya, segala hal yang berhubungan dengan pemasaran internet digital, entah itu dimulai dari advertising online, perwebsitan, SEO, SEM, SMM, email marketing, content marketing, app development, hingga video production dan lainnya. Ya pokoknya dalam ruang lingkup pemasaran lah. Kenalan dulu Kang Bos. Kang Bro, sebagai perkenalan kenapa saya selalu memakai ikat kepala atau bengker seperti ini? Begini Kang Bro, saya ingin menegaskan bahwa leluhur saya adalah orang Sunda. Tanah air saya adalah Sunda. Suku bangsa saya adalah Sunda. Dan saya sangat mencintainya. Meskipun saya dituntut harus terus mengikuti perkembangan teknologi informasi, namun saya tidak akan melupakan dari mana tempat saya berasal. Ya tentu saja Sunda, Indonesia. Saya akan bercerita sejak kapan saya mengenal apa yang namanya internet. Jadi Kang Bro, itu di tahun 2000 ya. Waktu itu saya duduk di kelas 2 SMA. 2 kelas SMA akhir lah. Mau naik ke kelas 3. Nah, di sana saya mempunyai teman akrab nih, atau teman baik atau teman karib lah, sahabat karib lah. Nah, dia itu melek teknologi Kang Bro. Pada waktu itu kan, pada saat itu memang ada warnet pelopor yang didirikan di kota tempat saya tinggal. Ya pada waktu itu warnet hanya satu, aksesnya lambat dan mahal lagi, 1 jamnya 9.000 Kang Bro. Nah sebetulnya saya tidak peduli dengan hal-hal yang beginian lah. Saya lebih milih main lah, bermain, memotoran dan segala macam lah. Tapi si teman saya ini melek teknologi ya, dia mengajak saya ke warnet. Saya pun ya istilahnya rada aneh lah, atau rada gak familiar lah. Cuma ya saya sebagai teman yang baik, saya menemani dia. Di sana kita duduk di satu sekat lah. Ya umumnya warnet lah pada saat itu begitu. Dia memperkenalkan saya seperti ini, dan akhirnya ada perasaan kumaha. Si Kang gitu. Bos lebay. Mulai paham gitu. Jadi oh ternyata dengan adanya ini, pintu seluruh dunia atau planet bumi ini terbuka, bahkan alam semesta mungkin terbuka. Nah Kang Bro, setelah lulus SMA saya melanjutkan pendidikan dengan mengambil jurusan manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Di sana saya mempelajari pemasaran ini selama bertahun-tahun, mulai dari teoritis, praktek, UTS UAS itu sudah jadi makanan rutin, jurnal, penelitian, hingga sidang presentasi, sidang, seminar dan lain sebagainya. Jadi saya sudah olahlah tentang pemasaran ini. Nah di sana yang ingin saya ceritakan, selama saya menempuh atau menimba ilmu tentang ilmu manajemen pemasaran ini, saya mendapatkan pelajaran mengenai e-bisnis dan e-commerce. Nah di sini Kang Bro sudah mulai paham apa hubungannya pemasaran dengan internet digital marketing. Dan sebagai alma mater universitas yang merupakan salah satu
universitas yang ya populer lah di negeri tercinta ini, sekarang sudah berganti. Yang tadinya manajemen pemasaran atau marketing manajemen konvensional sudah berubah atau bertransformasi menjadi internet atau digital marketing lah, atau marketing digital. Nah, dari sini tahu bagaimana Kang Bro tahu bagaimana proses transformasi dari pemasaran konvensional ke digital marketing. Nah, kieu Kang Bro. Dulu pada waktu masa-masa kuliah, ini umum sih di Anda-anda yang sudah mengalami hal seperti ini. Kadang kita menemukan jam mata kuliah, misal 8 pagi nih Kang Bro. Berapa SKS, mungkin sampai jam 10. Kemudian ada lagi jam 3 sore. Nah, itu jeda waktu dari jam 10 sampai jam 3 itu kan lama. Nah, pada saat itu saya menghabiskan waktu pasti di warnet. Ya meskipun nggak selalu lah, cuman seringnya saya menghabiskan waktu di warnet. Nah, di sana ya pada saat itu ya saya sudah mahir lah, sudah mengerti apa itu browsing, apa itu surfing dan lain-lain. Saya sudah mengerti lah. Cuma ada yang lucu Kang, pada saat itu Google itu saya justru tidak tahu apa yang namanya Google. Karena pada saat itu, ya ini umumnya sih, semua pengguna internet itu umumnya tergantung pada Yahoo sebagai search engine jika ingin mencari sesuatu. Ya kita bikin emailnya juga di Yahoo Mail. Nah, begini kalau hal ini terjadi ketika satu hari saya pergi ke warnet, ya rutin lah sambil menunggu kuliah berikutnya. Ternyata sudah mulai menggunakan Google. Ya saya penasaran, akhirnya saya mencobanya. Awalnya saya sih tidak tertarik, tidak begitu tertarik karena pada sisi tampilan yahoo.com ini jauh lebih bagus visualnya jika dibandingkan Google. Namun begini Kang Bro, pada saat itu internet sangat lambat sekali. Jadi si visual yang ditonjolkan, yang ditawarkan oleh Yahoo ini tidak bisa menjawab kebutuhan search engine pada masa itu dalam segi kecepatan. Nah, si Google ini beda. Dia simpel. Dengan tampilan yang simpel seperti itu, otomatis dibuka cepat dan ringan. Itu keunggulan dari Google yang saya rasakan waktu itu. Nah, dengan begitu mau tidak mau, saya yang mula-mulanya saya masih menggunakan Yahoo, kadang-kadang menggunakan Google. Tapi kesini saya malah mulai tergantung kepada Google ini. Yahoo sudah saya tinggalkan pada akhirnya. Sebenarnya tidak sengaja saya mengenal istilah SEO ini. Ceritanya begini, Kang Bro. Sekarang saya punya adik saya ini sekarang udah bekerja di Telkom Pusat ya, di Jakarta sebagai IT dia. Dan udah punya kedudukan yang ya saya bangga sih punya adik seperti dia. Emang dari dulu terlihat ya, karena dia mempunyai hobi IT gitu. Jadi dari SMP waktu itu saya ingat benar, waktu kita main game bareng ya, LAN game lah, dari kamar ke kamar dengan adik saya. Dia tuh nyeletuk begini atau bicara tiba-tiba begini, "Pak, kalau AA bisa SEO," katanya, "pasti kaya," katanya. Saya nggak menanggapi, anak SMP kan. Pada waktu itu adik saya masih SMP. Mungkin dia dapat info itu dari klub IT itu di sekolahnya. Ya saya tidak menanggapi. Saya terus main game atau hura-hura melakukan kegiatan yang nggak jelas seperti itu. Terus seperti itu, tapi lucunya saya dari beberapa tahun ke belakang sudah memiliki kemampuan menjual sesuatu lewat internet, entah itu lewat Kaskus, entah itu lewat blog ya, saya bikin blog
lalu bisa menjual sesuatu. Itu saya udah bisa menghasilkan uang lah istilahnya dari internet. Nah, Kang Bro, lalu beberapa bulan kemudian, tidak sampai setahun sih, uang jajan saya dipangkas oleh orang tua gara-gara main game tidak tahu waktu, pemotoran, pulang malam, dan melakukan kegiatan-kegiatan unfaedah lainnya. Nah, dengan begitu, itu menuntut saya berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang. Karena uang jajan yang diberikan orang tua saya saat itu hanya cukup untuk membeli rokok 3 batang saja. Ya, berbekal pengetahuan saya sebelumnya tentang internet, tentang saya bisa bikin blog dengan menjual sesuatu, atau saya bikin akun di Kaskus dan menjual barang melalui Kaskus dan lain sebagainya. Saya mencari informasi bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan mudah. Ya, kalau misalnya barang kan kita harus cari barangnya, menjual dan lain sebagainya, dan pada waktu itu sangat susah karena jasa ekspedisi tidak seperti saat ini. Dulu masih mahal dan harganya mahal, dan waktu pengirimannya buset lama. Ya, nggak memungkinkan lah fasilitas pendukungnya pada saat itu. Nah, setelah saya mendapatkan informasi tentang AdSense, ya, Google AdSense, saya mulai membuat blog, juga program afiliasi lainnya seperti ADF Line. Nah, itu ADF Line ini untuk netizen atau tukang internet zaman itu pasti tahulah ini seperti apa ya programnya. Jadi saya membuat artikel simpel sih, yang nggak mikir sama sekali lah. Misalnya cara bikin akun Google, cara bikin Gmail, cara bikin Yahoo Mail, dan lain sebagainya. Pokoknya yang simpel-simpel seperti itu, yang tidak terlalu bikin saya pusing lah bikinnya. Dan ternyata lumayan. Saya payout pertama, saya ingat, ya lewat Western Union lah. Jika Anda AdSense zaman purba, pasti tahu lah. Karena berbeda ya dengan zaman sekarang yang main transfer sangat praktis. Dulu nggak seperti itu. Jumlah yang lumayan ini tidak bisa dikatakan banyak. Ya cukuplah untuk misalnya mengganti uang jajan saya yang hilang karena terpotong. Sebenarnya bisa sangat banyak, seperti yang terjadi dengan teman saya, Kang Riki. Itu masih satu wilayah, tetanggaan lah sama saya, paling beda. Rumahnya beda beberapa ratus meter saja. Dia mendapatkan payout sampai MM-an waktu itu. Dan dia juga waktu dia menyombongkan lah si uang hasil ngeblognya pas pembayar dari AdSense, dia serahkan di atas tempat tidur dan dia tidur di atasnya. Itu pada saat itu, pada sekitar tahun 2008. Itu sih nominal segitu jauh. Nominalnya mungkin sama, tapi nilainya jauh lebih besar dari yang sekarang. Ya bandingkan saja harga gehu berapalah pada saat itu, sekarang berapa. Itu udah beda. Ya, mengenai Kang Riki ini saya akan ceritakan lah di konten khusus tentang dia agar dapat memotivasi Anda. Nah, pada saat ngeblog itu, Kang Bro, waktu zamannya saya ngeblog, ya cari duit sendirilah lewat artikel, cari recehan lah. Itu mau tidak mau menurut saya harus mencari tahu gitu perkembangan dari Google. Apa sih maunya Google agar artikel kita juara gitu. Ya di sana dulu dikenal dengan Google Caffeine. Ya, saya mengikuti lah perkembangan Google dari zaman batu, dia masih sangat sederhana ketika ada di Indonesia ya. Ketika masyarakat Indonesia mulai mengetahui internet, ya khususnya saya lah, mulai dari Google Caffeine, lalu misalnya update pada 2013 tuh ke Google Hummingbird ya, saya mengikuti semuanya. Ya karena tuntutan itu tadi. Ya kalau nggak gitu gimana saya memenangkan persaingan di mesin pencari, meskipun pada waktu itu berbeda dengan sekarang. Dulu saya hanya
melakukan SEO ya untuk saya sendiri. Ada perubahan signifikan tentang algoritma ini yang membuat saya malas waktu transformasi Google Cafe-in ke Hummingbird. Ya nanti saya ceritakan, tapi gambaran umumnya seperti ini, Kang Bro. Itu sudah benar-benar beda. Jadi SEO semua yang saya lakukan pada zaman Cafe-in ini sudah tidak berlaku pas Hummingbird muncul. Dengan begitu ya saya menjadi sangat ream gitu. Ya lagian kan pendapatannya juga nggak seberapa karena saya memang tidak menekuninya dengan terlalu serius. Lalu ya seperti biasa lah, saya mulai mencari pekerjaan pada saat itu. Ya pada saat itu adalah masa-masa kelar, bro. Karena teknik SEO kita diruntuhkan hanya dengan pergantian algoritma dari Cafe-in ke Hummingbird. Ya teknik-teknik SEO yang dulu itu tidak berlaku di Hummingbird karena pada saat itu saya belum nggak ngeh lah. Jadi saya sudah malas aja, sudah saya tinggalkan. Saya mulai mencari kehidupan pekerjaan yang normal, dianggap normal lah, pekerjaan konvensional ya, yang di dunia nyata lah, cari duit yang seperti ya kerja lah, bekerja di orang gitu. Nah, bertahun-tahun saya kerja, akhirnya ya kerja resign celaka-celok lah begitu. Setelah beberapa tahun waktu itu akhirnya saya keterima kerja pada saat itu menjadi marketing di studio bisnis komunikasi Politeknik Negeri Bandung. Yang pada saat itu saya memasarkan website ya mengikuti program pemerintah lah, bukan program pemerintah, ada dana dari Dikti lah. Saya tidak akan menjelaskan karena kalian tidak akan mengerti. Ya intinya saya jualan website saja lah. Saya menawarkan mengunjungi door to door ke toko demi usaha ke pabrik agar mereka membuat website di studio komunikasi bisnis ini atau studio Buskom Politeknik Negeri Bandung. Nah di sana ya mau tidak mau menuntut saya harus kembali ke sini gitu. Jadi ya kok kemanapun saya melangkah sekulibek etak saya berputar, saya tetap di sini lagi padahal saya tidak berniat gitu. Ya akhirnya nasib yang membawa saya ke perang kembali di persewaan ini, otomatis saya harus mempelajari algoritma Hummingbird ini yang tadinya saya malas bisa. Nah di sini bahkan pada waktu itu IT saya bukan pembuat website, saya hanya marketing. Pada waktu itu IT-nya ya bermasalah lah, jadi saya terpaksa harus menjual website lalu membuatnya sendiri karena si IT-nya bermasalah, mogok lagi dan entah gimana lah. Ya saya sebagai marketing kan menjaga nama baik saya pribadi, bukan nama Buskom di mata klien, karena sudah percaya untuk membuatkan website melalui saya, maka saya harus tanggung jawab, harus menyelesaikan website itu. Dan saya pelajari dalam waktu seminggu 2 minggu dan saya buat sendiri, dan untungnya dia puas sih. Ya karena saya kan ada dasar lah membuat blog, jadi tidak terlalu liar-liar amat. Nah begitu Kang Bro. Jadi selama saya mempelajari Google Hummingbird ini, algoritma baru ini, ya Google Panda juga, sampai Google Pigeon juga saya pelajari maksudnya apa algoritma ini. Ternyata semua algoritma Google itu menyatu, meskipun fungsinya beda, ya akhirnya koordinasi dengan baik. Dan apa yang saya temukan,
ketika setiap algoritma itu berubah, ya sebenarnya bikin capek sih. Kita harus rubah lagi karena kan aturannya berubah SEO itu. Tapi sebenarnya tidak, karena salah saya yang tidak memahami apa core dari algoritma Google itu sendiri. Ternyata core-nya adalah marketing, Kang Bro. Jadi Google ingin peringkat website yang mendapatkan peringkat bagus dari hasil pencarian itu adalah website yang benar-benar memberikan nilai atau value yang berguna bagi pengunjungnya. Dan yang mempelajari ilmu seperti itu adalah marketing, karena berorientasi kepada kepuasan konsumen dan akhirnya loyal. Jadi bicara tentang loyal, tentang website itu bukan hanya menjual satu kali saja. Kita harus menjadi yang terbaik di mata pengunjung, di mata pembeli. Dan itu adalah alasan Google untuk menempatkan website Anda di posisi yang strategis. Selanjutnya ada kejadian menarik, kalau tidak salah di tahun 2017 akhir atau 2018 awal, saya berkonfrontasi atau berdebat di komunitas SEO dan digital marketing di Facebook, di komunitas Facebook lah. Ini tentang backlink. Yang pada saat itu saya sudah memahami bahwa inginnya backlink Google itu seperti apa. Ya, inginnya Google lah mengenai backlink ini seperti apa. Ternyata masih saja ada yang menjual backlink. Akan memasarkan backlink page authority-nya besar, DA-nya besar, lalu backlinknya ya dia ada paketan-paketan lah, tipe A, tipe B, tipe C, backlink edu dan lain sebagainya. Saya sudah tahu itu karena saya ada di wadah komunitas internet digital marketing. Ya saya lektur atau nasihati, ini nggak akan berjalan, saya bilang. Anda cari apa dengan menjual hal-hal seperti ini? Ya dia nyolot lah, atau dia nggak terima karena dia merasa bukan jago istilahnya, dia merasa paham tentang backlink ini dari membaca. Akhirnya karena saya orangnya iseng, ya saya balas lagi, kamu ya balas. Sampai dia mengancam saya akan melakukan BFA ke website saya, brute force attack. Jadi si website saya akan diserang, di spam lah dengan ribuan kali agar website saya down gitu. Ya saya nggak peduli, ya saya ancam balik saja. Tapi ternyata dia serius. Akhirnya dia bicara begini, saya sudah tahu website kamu, karena sebenarnya saya nggak akan kasih tahu, tapi dia tahu dari info saya, dia cari-cari informasi lah. Akhirnya betul, diseranglah website saya dan down selama 2 kali 24 jam. Puas iseng sih orangnya si Kang Bos teh. Ya ada sih menyesalnya, kenapa saya harus ngadain bocah seperti itu. Tapi ya beginilah nilai yang ingin saya sampaikan untuk misalnya Anda yang baru belajar SEO atau merasa sudah bisa melakukan hal ini. Begini kamu, SEO itu bukan hanya teori, meskipun Anda sudah mendapatkannya misalnya melalui membaca artikel di internet atau misalnya mengikuti kursus internet digital marketing yang mahal harganya. Anda tidak akan memahami sampai Anda berbenturan dengan keadaan sebenarnya. Nah, di sana Anda paham SEO itu seperti apa. Karena SEO tidak akan dimengerti atau dipahami oleh Anda jika Anda tidak mempraktekannya secara langsung atau sudah mengalami manis dan pahitnya. Nah ini sulit kamu. Jika ditanya saya profesional, ya saya memang siap, ini kan profesi sama dengan profesional. Profesi ini sama dengan profesi lainnya seperti dokter,
lalu misalnya penjahit, penjahat, hookboy, garong apalagi copet, akuntan, dan dan tukang lain molor sebagainya. Itu si tidak ada si bedanya, Kang tidak Bos. ada istimewanya. Selama kita di situ dan mendalami, selama bertahun-tahun memfokuskan di situ, kita menjadi tahu apa SEO ini. Misalnya untuk yang dokter apa, dokter ini apa, yang untuk akuntan ini seperti apa. Karena baik saya, dokter, akuntan, dan mungkin tukang beca dan lain sebagainya, sama-sama profesi, dan itu sama susahnya gitu. Tapi tidak ada yang spesial karena sama-sama sarana untuk mencari nafkah. Jadi tidak ada yang wah lah, tidak ada yang istimewa lah. Mudah-mudahan Anda paham. Sekian dan terima kasih.